sunat segala macam. Nah sekarang apakah dari semua hukum Taurat itu kalian lakukan? Kan enggak juga. Misalnya kuduskanlah hari Sabat 6 hari lamanya yang kau bekerja, itu kan kalian. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Sunat segala macam. Nah sekarang apakah dari semua hukum Taurat itu kalian lakukan? Kan enggak juga. Misalnya kuduskanlah hari Sabat 6 hari lamanya yang kau bekerja, itu kan kalian enggak lakukan juga. Misalnya hari Sabtu, hari Sabat, kalian lakukan enggak? Enggak. Itu loh. Maksudnya jangan tebang pilih. Maksudnya yang mau dilakukan ya enggak. Kan enggak juga, enggak gitu juga kan harusnya. Ini jangan Gitu kamu loh. bilang langsung Nah, soal tidak tadi kalian dilakukan. juga. Ini kamu bernarasi sesuatu yang kamu seakan-akan tahu. Kamu tahu Islam itu 1 hari berapa kali sholat? Bukan itu, Tahu. kita nggak bicara berapa kali sholat. Kuduskanlah hari Sabat 6 hari lamanya yang Di kau dalam bekerja, di hari Al-Quran ketujuh kan sudah harus dikatakan beristimewah. memang Bang, hari Sabat itu berlaku kepada Bani Israel karena Allah mengutus Rasul untuk Bani Israel pada zaman itu. Maka ketetapan Sabat itu berlaku hanya kepada Bani Israel dalam Al-Quran. Nah, Sekarang, oke. Terus kenapa sunat berlaku? begini. Jadi sunat berlaku untuk siapa? Apa? Sekarang sunat berlaku untuk Bani Israel nggak? Oke, saya kasih kamu ayat ya. Kejadian 17 nomor 1 sampai 14 itu perintah kekal. Anak keturunanmu turun-temurun. Bila masih kita dapatkan Rasulullah itu silsilahnya sampai kepada Ibrahim alaihissalam, maka sebab itulah orang Islam bersunat. Sekarang coba Sabat yang kamu bilang itu, coba itu perintahnya kepada siapa? Baca di Bible. Apakah itu kekal atau kepada Bani Israel? Coba. 10 hukum Taurat itu untuk semuanya kan? Untuk Kamu yang sekarang melakukan hukum menyinggung Taurat. Sabat dengan sunat. Sabat itu berlaku hanya kepada Bani Israel, dalam Al-Quran pun dikatakan oleh Allah. Sampai pada masa itu oleh karena mereka ingkar sampai dikutuk jadi kerah. Bani Israel. Bedanya ketika ada narasi dari Yesus, dia hanya utusan kepada suatu kaum, maka datanglah wa ma arsalnaka illa fatalinnas. Diutus untuk semua umat manusia seluruh alam. Sekarang coba di Bible kamu tertulis Sabat itu kekal atau hanya kepada Bani Israel? Sunat itu kekal atau hanya kepada Bani Israel? Coba. Ayo, cari data yuk. Kalau memang mau membantah, jangan bernarasi yang saya bilang salah. Mana ayatnya? Tidak ada, tapi salah. Enggak kan? Enggak. Gini loh. Kamu jangan tebang pilih maksudnya. Kalau misalnya Bang, memang yang hukum tebang Taurat pilih itu kepada adalah hanya Kristen, bukan orang Islam. Ketika saya bertanya kenapa Kristen itu Kalau bergulung, Kristen- maka katanya yang bersunat itu hanya kepada Bani Israel. Kenapa Yesus itu menjadi Tuhan? Karena Bani Israel itu tidak menuhankan Yesus. Dan di Indonesia menuhankan Yesus. Siapa yang tebang pilih di sini? Sementara yang kita sedang Bahasamu aja sudah membahas, salah menuhankan Yesus. No, Gimana? kamu salah. Jangan bilang menuhankan Yesus dong. Jangan bilang menuhankan Yesus. Itu kan dari sudut pandang kamu. Makanya gini loh, kamu jangan memaksakan pola pikir kamu yang Islam sekarang menjudge enggak. orang Sekarang kamu dengan Kristen iman apa bukan nih? Kamu Kristen apa bukan nih? Kristen dong. Kamu Kristen sekarang dong. tidak menuhankan Yesus ya? Bukan menuhankan Yesus, memang Yesus adalah Tuhan. Kamu tahu nggak arti menuhankan Berarti- dengan dia Tuhan? Ya, Bukan berarti yang menuhankan Yesus, menganggap karena dia Yesus Tuhan, yang Yesus itu boleh dianggap Tuhan, itu data kamu dari mana? Gini bang, aku bilang Banyak. Bang Hidayah, aku bilang. Oke, Gini, coba. Kalau Coba kamu dua-dua Arius sama Yoel, coba kamu kasih data Bang, saya, kasih tahu di mana Yesus itu jadi Tuhan. Kalau tidak kita timer 2 lawan 1 mau. Gini. Gak sabar bang, bukan Oke. masalah kita kan diskusi cari saudara gini bang ya. Aku bilang gini bang ya, nama kami sebagai pengikut Kristus, namanya kami itu bukan menuhankan, Tuhan kami Yesus Kristus bang. Itu bukan Oh, berarti menuhankan yang Kristen itu menuhankan. ateis, tidak punya Tuhan gitu.
Tuhan kami namanya Yesus Kristus. Katanya kamu Bang. pintar Al-Hidayah. Berarti Gimana? kalau Kamu Tuhan kamu adalah Yesus, Yesus itu Tuhan bukan? Gini loh. Bukan kalau Yesus Ya bukan, Yesus Bang. adalah Tuhan. Bukan. Nah, Sabar. Gini toh? Bang. Kalau Yesus banyak, Astaga. Yesus Kristus lengkap Bang. Harus lengkap. Kalau Yesus saja gak Tuhan, Yesus Kristus Bang. Yesus banyak Bang, Gabriel Yesus juga ada. Iya, oke. Yesus Kristus adalah Kalau- Tuhan, ya kan? Ya Tuhan kami, Serius. Tuhan kami Kamu Bang. Yul, Abang Yesus gak Kristus ikut. adalah Tuhan, Tuhannya Kristen. Iya, Yesus Kami. Kristus adalah Tuhan. Oke. Tuhan Sekarang kami. kamu menuhankan, memanggil dia Yesus Kristus adalah Tuhan itu dari Yesus sendiri atau dari katanya coba? Dari semua rangkuman isi Alkitab, ya. Jadi kamu tidak bisa memahami ketuhanan Yesus hanya dari ayat yang kamu comot-comot, ya. Banyak Coba ayat-ayat kasih tahu yang ke saya. menyatakan bahwa Sekarang Yesus ini yang adalah kamu Tuhan. sedang tuhankan, yang kamu sedang sanjung, Oke, dengarin. Paulus Bukan, in the bukan, gang ini, Bang, atau Bang, Yesus Bang, langsung? Bang. Izin dulu turun mau ngantar istri dulu Bang, pulang dulu. Ini kan kebetulan di tempat kos-kosan. Nanti saya lanjut lagi Bang ya. Waduh. Bukan lari saya loh Bang. Wow. Nggak lari loh saya. Nanti lanjut lagi ya. Udah. Oke, Al-Hidayah, aku jawab ya. Aku Ya, jawab silakan. ya. Bang, jangan ketar-ketir lo bang. Jangan ketar-ketir. Mau pulang bang. Jadi kasihan istri di sini sampai nunggu lama-lama ya. Ini selalu dia foto istri. Astaga, jangan nanti ke minute host, jangan. Inilah. Tutup. Ya udah Pak Alius langsung Itu turun aja. rumah. Rumah itu bukan Oke, ya. kos-kosan. Silakan dijawab. Yolah. Ya, jadi kita harus bicara kalau kita mau mempelajari Yesus adalah Tuhan, kita harus belajar dari secara keseluruhan isi. Jadi nggak bisa memahami dari satu ayat dia adalah utusan, dia bukan Tuhan, kan nggak bisa. Hanya ketika Yesus berbicara sebagai manusia, terus itu aja yang kalian ambil. Tapi ketika Yesus menyatakan bahwa dia menyeratkan dia adalah Tuhan, kalian nggak bahas gitu loh. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Tidak, Bang, jangan bercerita, ya, Bang. Kita bukan cerita kedai kopi, ini langsung ayat. Coba. Di mana Yesus bilang dia adalah Tuhan? Ketika Yesus bilang dia adalah Tuhan, kamu tidak mau bahas itu, di mana ayatnya? Oke, diam dulu. Tunggu, aku cari. Ketika Ya. Yesus berbicara kepada muridnya, ketika muridnya bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Terus Yesus mengatakan, setelah sekian lama engkau bersama dengan aku, Itu masihkah kau Bapa bertanya, atau di dia mana sebagai Bapa itu?" Tuhan? Allah Bapa, Tuhan Allah Bapa atau dia sebagai Tuhan di situ? Tuhan Yohanes Allah Bapa 13 atau dia saja, sebagai- Bang, kalau mau mencari ayatnya. Kau menyebut aku guru dan Tuhan gitu. Itu sepatutnya kau kasih tahu ke saya. Namun sayang 1000 kali sayang, itu di tahun 2010 baru menjadi Tuhan. Sebelumnya junjungan itu. Kau menyebut aku guru dan junjungan. Dan benar, tepatlah katamu, akulah guru, akulah tidak junjungan. Aku tidak bahas itu Al-Hidayah, kamu dengarkan. Ya, coba. Aku kan tadi kasih bicara tahu. bukan itu. Mm-mm. Sekian lama engkau bersama dengan aku, yang itu loh. Tapi Oh, kamu masih menanyakan di mana telah Bapa itu sekian yang lama aku bersama kamu, Bapa Filipus, ada di dalam namun aku kamu dan tidak aku mengenal ada di dalam aku. Bapa. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. Katanya kan? Iya kan? Ya. Melihat Yesus Yup. itu sama dengan melihat Itu Bapa, salah itu melihat satunya. ajarannya atau fisiknya Bapa itu adalah Yesus. Di sini yang tidak nyambungnya Kristen. Di Yohanes 14 nomor 9 itu, Yesus mengutarakan hal demikian karena sudah lama dia mengajar, masih juga mereka tidak percaya, sehingga ada narasi dari Yesus di Matius 13:13. Itulah sebabnya aku berbicara dengan perumpamaan kepada kamu, katanya, sebab sekalipun kamu melihat aku, kamu tidak mengikuti ajaranku, mendengar tidak mau mendengar, sampai hari ini peka. Jadi bukan artinya melihat Yesus itu, melihat Bapa itu jantan, laki-laki, bukan. Karena Bapa itu di Yohanes 5:37, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. 1 Timotius 6 nomor 18. Ya, itu kan menurut kamu. Oke, Itu coba. kan menurut kamu Al-Hidayah. Ya. Oke, Ya, Bang, menurut sekarang Bang Kristen Yuel. kan nggak seperti Itu Menurut Anda- ayat itu, brother. Sama aja gini loh. Sama aja kan kalian nggak mengakui bahwa Yesus mati, Yesus disalibkan, ya kan? Kalian nggak mengakui bahwa dia mati kan? Nah, sedangkan dalam sejarah aja itu benar-benar Yesus disalibkan.
Nggak ada yang sejarah. menyangkal itu. Tapi kan dalam Al-Quran Ada sejarah kan, dunia bang dalam mengatakan Al-Quran Tuhan kalian- mati bang. Di mana kamu temukan sejarah Tuhan mati Yesus itu? mati. Yesus mati disalibkan, itu jelas buktinya. Ya menurut orang Romawi, namun kamu bilang ada sejarah itu di mana Tuhan mati itu disejarahkan oleh di dunia itu. Yesus disalibkan. Al-Hidayah, otakmu nggak nyampe ke situ Al-Hidayah karena kamu nggak punya Tuhan, gitu loh. Enggak gini loh. Gini loh maksudku. Saya sekarang saya Dalam buktikan di Islam Bible kan- kamu bahwa Yesus itu tidak disalib. Dengar. Kenapa kamu sekarang cuma kamu asumsi, percaya sejarah kamu cuma- atau kamu tidak punya dengar, Bible dengar, sekarang dengar. ini? Kamu cuma asumsi yang ada, yang tadi aja udah salah. Kamu itu asumsi kamu. Oke, Ayat itu sekarang yang ketika Al-Quran saya nggak asumsi, Al-Hidayah gini coba dulu kamu deh. cari, coba kita Al-Hidayah, pakai data. Kamu diam Kalau dulu memang ya. saya asumsi kamu ya. diam dulu Al-Hidayah. Sekarang coba kasih tahu ke Kamu saya diam di mana dulu. di Bible Yesus bilang dia akan mati disalib, coba. Al-Hidayah, kamu diam dulu ya. Jawab Kita bicara straight to tentang the Yesus point mati dulu, langsung. ya. Di mana Yesus bilang di Bible-mu dia akan mati disalib? Dia akan mati Ada nggak? hari yang dia akan mati, emang dia akan diserahkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Ada. Oh, itu kan katanya gimana? bang. Yang saya tanya sebagai Tuhan kamu bilang Yesus itu, Kristus itu, di mana dia bilang Kan dia Yesus akan mati? berbicara memang Barulah kepada benar mereka. sejarah Kalau dia dunia akan bahwa ada diserahkan, Tuhan mati bang. Dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada ayatnya. Sebentar aku cari. Yohanes juga bangkit bang. Tidak jadikan Tuhan dia. Bangkit dari mana Yohanes? Enggak kan kamu Enggak, kan tadi bangkit dari bilang. mana? Dari Nah, Al-Hidayah. Ya Al-Hidayah, bangkit dari mana Yohanes? Bangkit dari matinya. Mati yang di mana? Bangkit dari kematiannya. Iya, di mana kematiannya? Di Bible lah. Yah, kamu bilang di Bible pula. Makanya kamu asumsi. Kamu terlalu berlebihan membaca kitab itu. Jadi kalau Injil saya itu kasih kamu baca, ayat, kalau saya itu kasih cuma- kamu cuma ayat, berarti maka kamu harus baca, kamu menjawab saya dengan ayat ya. Nggak mengerti kematian itu seperti apa. Konten. Kalau saya kasih kamu data, berarti kamu harus jawab saya dengan data ya. Udah, Coba sekarang kamu tunjukkan baca aja ayat. di Yohanes 2:14 nomor 2 coba. Al-Hidayah. Kamu itu membaca, tapi kamu Itu sudah diberikan ayat, Anda seharusnya jangan langsung ngelantur. kamu itu gitu loh. Gak apa-apa. Oke, aku dengarkan baca dulu ayatnya ya di mana sebelum ayat. saya kasih ayat. Nanti saya kasih ayat, harus nanti kamu jawab dengan ayat ya kalau saya minta ya. Oke. Coba sekarang dibuka Yohanes 14 nomor 2. Yohanes 14 ayat kedua. Ah, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana di situ dikatakan Yohanes mati dan bangkit? apa-apa. Yohanes 14 ayat 2 kan? Coba Coba. Mati Al-Hidayah mati. jangan bilang mati-mati ke saya. Ya kamu udah nggak Ya, bisa makanya apa-apa, kamu jangan- udah salah jangan terlalu itu. Sebentar, Di mana? sebentar. Di rumah Ya, Bapakku sebentar ya. banyak tempat tinggal. Tampak Jikalau ilmumu tidak di bawah, bro. demikian, tentu aku akan menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana di situ dikatakan Yohanes mati dan bangkit? Sebentar. Sebentar apa mau lari bro? Markus. Bentar ya. Apa kita tunggu. Terlalu mulut besar si Al-Hidayah ini. Ya, jadi kalau saya minta data juga kamu kasih data ya. Jangan congor Udah, ya. tunjukkan aja, nggak usah Oke. ngomong, nggak usah ngebahas. Udah, tunjukkan aja ayatnya. Karena nggak bakalan ada di Alkitab nyatakan Yohanes bangkit, Ya, sebentar. Saya cari dulu ya. kecuali Saya kalau lupa. kamu ngarang. Carilah sampai besok nggak bakalan ketemu. Udah ketemu belum? Bentar. Jungkir balik lah kamu nyari, nggak bakalan ada di Alkitab menyatakan Yohanes mati dan bangkit. Ya, santai. Kalau ada maka mesti Ya, kamu jawab saya dengan ya. data ya. Nggak bakal ada. Sabar. Ya.
Ya, saya Mimpi tunggu. buruk di hari ini, bro. Mimpi buruk kamu aja. Mimpi buruk. Dia Jangan terlalu kamu senang banyak- dulu, Bang. terlalu- Jangan senang dulu. terlalu mulut besar dia nih, sok pintar, sok tahu. Dia merasa udah paling pintar dari semua orang Kristen. Diam dulu, nanti ditunjukkan Anda kejang-kejang gitu. Nggak bakalan ada Al-Hidayah, Ah, tunggu. kecuali kalau kamu mengasumsikan ya. Kecuali kamu mengasumsikan. Tidak ada orang Islam berdiskusi asumsi. Ya sudah, tunjukkanlah. Aku tunggu. Kayak gitunya dia kayak gitu. Cuma asumsi, dia, raja pendusta. Udah belum? Aduh, lama kali kejang-kejang ini kayak gini nih dia nih. Ketar-ketir dia nih. Matius 14 nomor 2. Matius 14 nomor 2. Oke. Matius 14 ayat kedua. Ya. Saya baca. Coba jangan ketawa dulu ya. Sekarang berarti giliran kamu kasih data nih. Saya baca dari ayat pertama. Pada masa Iya, itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pengawal-pengawalnya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itu sebabnya Bau. Tunggu dulu, kamu jangan bodoh, tunggu dulu, kamu bodoh, tunggu dulu. Sekarang di situ Yesus Yohanes bangkit dari antara orang mati kan? Kamu baca dulu yang jelas, kamu dengar dulu yang jelas. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, ini perjanjian baru ya. Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Dor. Jadi kalau imani saja ini masalahnya. Sekarang coba kamu carikan di data Bible-mu yang aku bilang tadi. Yesus bilang dia akan mati untuk disalib, coba. Ntar aku cari. Ya, Dia akan mati sampai kiamat, coba. Hari yang ketiga. Ayat yang tadi. Bagaimana, Otman? Apa yang gimana? Selamat datang di kebenaran. Paling juga, Aku paling pikir juga. Bible-mu itu kita ditahu. Pura-pura tuli lagi nih. Sudah dijelas Aki Al-Hidayah. Ya, Aki Pak. Al-Hidayah. Tuli. Ya, ya, ya. Ini paling juga bawanya nanti ke Lukas 24 ya, atau Iya, Matius saya sudah 12 bilang. pasal 10. Tapi saya tidak mau terima Udah kalau pasti yang ke situ. katanya. Saya mau dari Yesus langsung. Bahwa dia akan mati dan disalib. Gue udah siapin jawabannya nih. Biarkan Nubuatan. dulu Al-Hidayah Baptis dua orang ini. Al-Hidayah ini dulu loh. Menginjili Kita- dua Iya, orang iya, ini. Injili, Kita dulu yang tadi. Injili. Yang kita clearkan dulu yang tadi. Kamu katakan si Yohanes Pembaptis. Oh, mau yang ngeles, mau lari, mau menghibur diri. Bang, kan saya berusaha mencarikan data untuk kamu supaya kamu mengerti. Kamu belum apa-apa sudah ketawa-ketawa. Sekarang coba kasih saya data apa yang saya minta. Kamu itu asumsi, makanya kamu cuma ada kata-kata di situ Yohanes mati dan bangkit lagi. Kamu nggak Masih mengerti asumsi ya? kata-kata kalimat itu. Kamu bodoh dalam Lalu ia berkata jadi- tidak ada yang membudukan di sini, Bang ya. Kita santai aja, jangan bilang asumsi ya. Membuduh-buduhkan ya. Karena kamu Jangan. asumsi. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, Jaga bahasanya, jangan ada kata bodoh-bodoh ya. inilah Jaga Yohanes bahasa. Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan baca itulah dari ayat sebabnya pertama. kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Dia Dar. itu siapa? Makanya kamu ayat nggak pertama. mampu, kamu cuma mau. Inilah Yohanes Pembaptis. Bentar ya, saya Google yang tadi saya open ya. Siapa yang berkata dibahas itu? siapa? Aduh. Baca dari ayat kamu itu ilmu pertama, kamu rendah Al-Hidayah. tahu. Iya, kamu bacalah semuanya. Begitu langsung udah Baca ponis. dari ayat pertama Al-Hidayah. Yo. Makanya Kamu bodoh ya Al-Hidayah. Jadi kamu Kau ini kejang-kejang. Butuh dia ketawa-ketawa. nggak ada kejang-kejang. Belum berapa Cuma kejang-kejang. segitu. Ada Al-Hidayah siluk. cuma segitu Tadi ilmu. ketawa-ketawa.
Cuma segitu ilmumu kecil sama aku. Kau Ya, jawab dulu kalau memang cuma segitu kamu bilang. Coba kalau bisa bantah, Aku coba. nggak ngerti, makanya aku bilang kamu nyomot-nyomot ayat. kamu Inilah mengambil Yohanes ayat, Pembaptis yang kamu bangkit dari mengartikan antara orang sendiri. mati. Kasihan orang Pada ngantuk. masa itu Dia itu Berarti pendeta dua ini pendeta jangan. dua ini tidak pernah belajar Bible. Ya dia itu siapa? Dengar Makanya dulu, kamu aku jawab. bukan pendeta. Injili, Tapi Bang ya, kita Alida, bahas. Injili dua orang ini. Kita bahas Iya. redaksinya. Dea, kamu Kita tuh bahas enteng, redaksinya. Dea. Sorry, Kita bahas Injili, redaksinya. Injili, kita Bang clearkan Alida dulu ya, yang ini. Injili. Clearkan dulu yang ini ya. Aku clearkan dulu yang ini ya, biar nggak salah Ya, salah ya. paham. Jadi yang dimaksud Ya, itu bukan Herodes ya, karena yang dibahas di ayat pertama aja tentang Yesus ya. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Itu tentang Yesus Al-Hidayah, Itu bukan goblok, Yohanes itu Pembaptis. goblok. Makanya nggak tahu Kawan. dia bodoh. Ini supaya dibaca sama Ya, teman-teman. lu Ini jaga ya. bahasa lu. Tentang Tolong. Yesus dia Ini itu tengok. Yesus tahu. Tolong. Inilah Yohanes Jaga Pembaptis. Jaga bahasa lu. Dia sudah Kamu bangkit rendah, dari kamu antara jangan orang mati. Ini bahkan ada Yahya loh sini. Itu. Kamu itu dongo Ya. tau nggak? Udah dibilang tentang Yesus dan Kok dia dongo? siapa ya Yesus yang akan mati dan dibangkitkan. Bodoh. Kejang-kejang kamu. terus Itu. Putin dikasih tahu ya. Kejang-kejang dari itu mana? di Bible kamu. itu Oke, sip ya. Sip ya, selesai ya di situ ya. Itu itu Yohanes Pembaptis. Kabur tuh, temen lu kabur tuh. Aduh. Coba Temen lu carikan kabur saya tuh. ayat di mana Yesus bilang dia akan mati di salib. Coba. Kok aku sebentar. Aku cari ayatnya. Aku mah nggak hafal ayat Alkitab. Ya, cari ayat sampai kiamat, Bang. Kabur satu. Aku tahu kata-katanya, cuman nggak hafal di mana. Yang dia katakan. Alah, dongo. Aku akan diserahkan itu loh. Aku akan diserahkan. Bang, Aku akan jangan diserahkan. ikut-ikutan. Nanti kena Aku band. akan mati. dan Biarin, dia aku juga bangkit udah ngomong pada hari yang kasar. Dia udah ngomong kasar tadi. Kan itu tadi. Di mana dia bilang dia akan disalib? Coba. Mati. Hah? Mati. Kalau Mati, hanya dia mati akan berarti mati. ini boleh jadi Tuhan ini. Kalau hanya mati ini juga bangkit di antara orang mati ini. Bangkit dari kematiannya ini. Ini boleh jadi Tuhan juga. Konteksnya beda. Oleh Beda karena dong. imannya Kristen itu percaya Tuhan itu mati sebagai penebus dosa disalib, maka saya tanya kamu, di mana Yesus bilang dia akan disalib dan bangkit? Coba. Dia akan bangkit ada. Ya, Dia akan itu bangkit. saya Dia tahu. akan mati dan bangkit Kalau ada. kamu tidak tahu ayatnya, saya kasih tahu kamu lah. Iya, apa tidak? Kasih tahu dong. Iya, nggak tahu ayatnya di mana. Di Matius 27 nomor 40 sampai 42. Oke. Itu ceritanya. Matius 27. Namun yang saya tanyakan sekarang, di mana narasi dari Yesus sendiri bahwa dia akan mati dan disalib? Matius 27, penata perjamuan malam, Petrus akan menyangkal Yesus. Oke. Dan ketika mereka sedang mengucap syukur, berkata, ambil syukur, itu darah. Aku baca tuh. Baca baik-baik lah. Supaya bagus kedengarannya. Bentar, aku lagi nyari ayatnya. Baca baik-baik, Bang. Teman-teman di bawah ya, tap layar ya, saudara-saudara muslimku yang ada di bawah tolong tap layar. Oke, cuman yang tadi yang kamu kalau udah saya baca kan Tadi lu ketawa-tawa. Tadi Diam dulu kau. diam dulu dong kamu GG. Kalau kamu mau dengarkan semua diam dulu GG. Jangan kayak gitu kalau mau apa bagus-bagus. Jadi di dalam kekristenan kan jelas bahwa Yesus mati dan dibangkitkan ya. Yang saya bingung itu ya, kenapa di dalam Muslim Loh, itu tidak dikatakan payah bahwa lompat Yesus dulu, tidak- Bang. Jangan lompat, Bang. Kita bukan lomba lari di sini, Ilmu kita pakai data. sulapnya keluar Ini nih. datanya, ini. Ilmu sulapnya Coba. mulai keluar nih, ilmu sulapnya. Nih. Ini sudah hidup semula. Ini ada yang sudah hidup semula, ada yang sudah bangkit. Mungkin ada juga ayat Bible sudah tidur ya? Mungkin.
Coba sekarang ketika keimanan kamu Kristen percaya bahwa Yesus itu mati sebagai penebus dosa di salib, coba kamu carikan ayat dong. Kalau ada Yesus bilang dia akan mati di salib, coba. Kalau hanya mati, ini juga ini mati dan bangkit ini. Bahkan si Yesus itu bang, kalau kamu baca di Injil Matius 27, 52 sampai 53 itu, dia bangkit bersama orang-orang kudus. Yang orang-orang kudusnya saja tidak pernah jadi Tuhan itu hilang cerita mereka itu. Hanya Yesus yang tiba-tiba masih nongol 40 hari makan ikan goreng. Dijadikan Tuhan sama Kristen. Bukan dijadikan Tuhan, gini loh Al-Hidayah. Memang ya kan tidak usah sekarang tidak usah berhibur dulu bang, supaya diskusi kita mengalir. Kalau ada data, kamu akui kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada. Ada nggak kira-kira Yesus bilang dia akan mati di salib? Ada nggak? Aku belum lihat ayatnya ya, belum tahu ayatnya di mana. Enggak, sekarang saya kasih kamu kesempatan. Kan saya tadi ketika kamu ketawa terkikik tadi, saya berusaha membuka laptop saya dan mencari. Sekarang saya kasih kesempatan kamu. Ayat yang kamu kasih kan salah. Berapa menit? Ayat yang kamu kasih kan bukan seperti itu maksudnya. Hah? Ini bukan seperti itu, bangkit dari antara orang mati ini. Hah? Oh iya, itu bangkit dari antara orang mati. Mungkin bahasa Hongkong itu Al-Hidayah. Oh ya gitu ya. Bahasa Hongkong kali. Oke, sekarang coba carikan bang. Saya kasih kamu kesempatan, coba di Google. Yesus bilang dia akan mati di salib. Coba. Aduh nggak bisa. Kita kasih waktu 3 hari 3 malam. Ya bisa aku buka. Kita kasih waktu 3 hari 3 malam. Ayo. Gak bisa buka Google aku. Nanti keluar pasti ini nih, pasti dubbing suaranya. Kamu kok lemes banget nah, gitu sekarang sih? kamu Tadi kayaknya turun aja dulu, kamu turun aja, kamu Google dulu. Enggak, aku mau bertanya nih. Itu kamu kan siapa tahu bisa bantu. Jadi kalau kami orang Islam itu kalau diskusi, oleh karena kami bukan dibekalkan dengan congor, kata Allah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Dengan cara kami terbaik apa? Mau dari data Al-Quran, mau dari data Bible kami benarkan. Kami kasih tahu sama kamu. Kamu ketawa terkikik-kikik tadi. Ya kamu pikir saya ini bernarasi tidak tahu Bible-mu. Sekarang coba jawab, di mana Yesus bilang dia akan mati di salib, coba. Emang nggak tahu. Emang kamu nggak tahu. Emang kamu nggak tahu. Kamu ya kalau kamu bilang tidak tahu, kasih datanya coba. Cuma sekarang gini. Kamu jangan kan berhibur diri. Kamu tahu semua ayat. Sekarang begini, kamu turun saja dulu, kamu Google. Kamu turun aja dulu, kamu Google. Nanti kamu naik lagi. Kamu jawab dulu pertanyaanku. Kan Yesus bagaimana kan mungkin saya menjawab pertanyaan yang kamu sendiri tidak tahu jawabannya? Atau kamu panggil pendeta kamu aja. Kamu turun, kamu panggil pendeta kamu yang lebih jago daripada itu kamu. Di sebelahmu, Gege. Bang Gege itu di sebelahmu. User. Oh, ini pendeta, ini pendeta. Oke. Pertanyaan yang sama ya. Pertanyaan yang sama. Ayolah, tadi kamu ketawa-tawa senang girang banget gitu. Kenapa sekarang lemes, melempem? Yang jelas kalian itu. Aduh. Orang lagi Gak ada Google sih. Padahal ini Al-Hidayah ini berapa kali dia bahas ini. Makanya saya tadi itu mendengarkan saja mereka ketawa karena saya tahu. Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Kenapa tidak jadi Tuhan si Yohanes? Itu lagi yang kamu baca. Kamu baca dari ayat. Sekarang tidak usah kamu berhibur dirimu karena kita mau diskusi. Kalau memang ada, aku ya ada bang. Kalau mau diskusi itu, kalau tidak ada ya yang tidak ada mungkin, gitu kan? Supaya jujur. Yang nggak ada apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Ada nggak di Bible-mu Yesus bilang dia akan mati untuk disalibkan, untuk disalib? Coba. Aduh, ada yang tahu nggak ayatnya di mana ya? Ya coba saya kasih kesempatan kamu cari. Aku nggak bisa buka Google. Ya kamu Google dulu, silakan. User, bantu dong, untuk kasihan, bantu dong. Teman-teman di bawah, tolong dibantu ya rekan-rekan Muslim. Kan dia sudah minta bantu, tolong dong. Ini mereka ya. Kita coba berusaha sedaya mungkin kasih data supaya mereka paham.
narasi kita. Tapi mereka itu kamu salah. Mana ayatnya? Tidak ada, tapi kamu salah. Karena apa? Tidak seiman dengan mereka sesama makhluk dituhankan. Jadi sebab itu kita salah. Ya, Ini. Habis itu dia dia lari untuk membuat pertanyaan. Iya, pertanyaan lu lagi, itu. betul. Oke, silakan cari ya. Saya tunggu sampai 3 hari gitu. Di mana Yesus bilang dia akan mati di salib. Ya. 3 malam sekali ini apa? Kok putus suara mau Bang Gege? Jaringan? Oh ya, Pak. Ini di bawah adakah Yohanes 2000? Oke. Lancar. Ya. Serius. Teman-teman di bawah bantu dong. Ini Ustaz. Silakan Ban Ustaz. Jawab. Apa mau dijawab? Kalau dijawab pun kalau supaya tidak bisa Kamu naik mau diskusi atau apa? Ya. Kalau dijawab. Ya, silakan Gigi lanjut dulu. Saya makan sebentar ya. Lanjut dulu sebentar. Kita makan dulu. Aku tanya dulu. Kalau kita jawab pun nanti kalau tidak bisa menjelaskan kemana mau jawab? Udah masuk ke ayat yang lain. Oh, itu lebih terhormat. Terhormat ya. dari mana? Kalau ketika kamu diskusi, ya. Sama ketika kamu diskusi dan kamu menggadaikan asumsi, ya, menggadaikan asumsi demi argumentasi, ya. Demi argumentasi ini kita dialog keimanan loh. Ya. Menggadaikan gimana? Itu semua isi Alkitab itu nggak ada yang digadai-gadaikan. Itu nyatanya ada sambung pautnya itu. Kamu bisa menjawab nggak pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Al-Hidayah? Di mana Yesus, ya, menyebutkan ia akan mati di salib? Ada ayatnya itu. Nah, oke. Di salib. Coba. Mungkin di hari ketiga. Cari itu. Memang tahu. Salah. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya akan disalib? Yesus akan mati di salib dan bangkit di hari ketiga di antara orang mati. Baca itu di Alkitab. Aduh. Itu pertanyaan apa? Jawabannya kemana? Itulah dibilang itu tadi. Jangan jabar-jabarkan satu ayat itu aja. Ada sangkut pautnya semua. Itu saya juga tahu itu peristiwa. Kamu baca Lukas 24 atau Matius 24 itu bukan jawabannya, ya. Saya juga tahu itu. Yesus dikubur 3 hari 3 malam, saya tahu. Bukan itu pertanyaannya. Dari tadi kamu nyimak kan? Ditegaskan lagi Bang Gege. Sepatutnya dia belum paham. Silakan. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya akan disalib? Itu pertanyaannya. Yesus tidak mengatakan, tapi yang melihat itu murid-muridnya. Jadi murid-muridnya yang menerangkan biar lebih jelas. Yesus tidak pernah mengatakan saya akan disalib. Untuk apa dia mengatakan itu? Artinya apa? Artinya apa? Kan nyata kalau dia disalib. Nah, makanya dibilang akan ada dia. Jadi mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada Pilatus. Ya. Artinya itu apa? Dari situ dia mulailah disalib. Jadi jangan cuma dicomot-comot sana comot sini abangku, biar supaya kita tenang ceritanya. Abang paham pertanyaannya enggak? Paham pertanyaannya. Yesus mengatakan, kata abang kan Yesus mengatakan bahwa dia mau disalib. Yesus tidak mengatakan. Kalau kata-kata mungkin gini, mereka ini maunya harus langsung Yesus katakan aku akan mati disalibkan. Mungkin itu nggak ada.
Bukan Tapi apa gunanya dia harus bilang aku akan disalibkan? Nah, apa gunanya? Oh, jangan Lalu salah apa Bang, sebab gunanya iman Kristen penyaliban itu, yang itu? iman kamu sekarang ini percaya bahwa dia itu mati 3 hari disalib, penebus dosa. Ya emang dia mati. Sekarang Emang kenapa dia kamu kalau percayakan dia yang katanya yang Bukan tidak narasi katanya, langsung banyak dari saksi Yesus? Lah banyak saksi yang melihat, ngapain harus Yesus katakan? Coba dia dibaca benar-benar Bible-mu Bang, apa menurut orang Yahudi? Coba dibaca Bible-mu di Yohanes 12 nomor 34, coba dibaca. Lah emang itulah yang dipertentangkan sama mereka kan? Tapi kan banyak yang Baca melihat dulu, Yesus jangan disalib. kau mengatakan Begitu sesuatu yang banyak kamu tidak orang yang tahu. melihat Yesus disalib. Memang ada yang menyangkal Yesus tidak disalib. Supaya Tidak, orang-orang menurut orang tidak- Yahudi Bang. Nanti saya kasih kamu 2 data. Ngapain Coba kamu sekarang baca di Yohanes orang 12:34, coba dibaca. Ngapain kamu bicara mengenai orang Yahudi yang tidak percaya? Ya sama aja dengan kamu yang tidak percaya Yesus Sekarang yang disalib. perlu tidak percaya itu orang Yahudi yang dekat dengan Yesus, atau kamu yang miliaran batu jauhnya dengan Yesus, bahkan hidup di tahun 2020 ini. Terus maksud lo yang sekian banyak orang yang Coba melihat Yesus sekarang disalib, menurut itu orang apa? Yahudi Yesus disalib apa tidak? Ada yang menyatakan Tapi disalib, kalau ada yang katanya Markus, Ya, katanya katanya, Tuhan katanya. Paulus, Itu bukti katanya sejarah. Lukas Bukti dari sejarah Yunani, itu Yesus kamu bilang disalibkan. benar semua. Yesus disalibkan itu otentik bukti sejarah. Bang Yoel, Banyak orang yang menyaksikan. Jangan Ya, bilang kamu Bang, jangan bilang kamu. Uskup kamu sejak kalau berhadapan sama saya pasti nunsep. Sekarang Bang, coba kamu bacakan saja biar teman-teman dengar apa yang saya sampaikan. Yohanes 12:34 coba dibaca dulu. 12:34 coba dibaca dulu. Oke, Yohanes berapa? Mana ada Yohanes 24? 12:34. Ya Allah, 12. 12. Oke, 12 ayat 34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi. Apa yang mau katakan tentang Sekarang itu? menurut orang Yahudi itu di kitab Taurat mereka katanya hidup selama-lamanya, tidak mati itu. Kan menurut orang Yahudi. Sehingga di situ dikatakan oleh Yesus, bagaimana mungkin anak manusia itu ditinggikan? Dengan kata lain, bagaimana mungkin anak manusia pula jadi Tuhan? Coba sekarang di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, bahkan Ya, Paulus dengan sebentar. pasti mengatakan dia Nggak hidup. usah, nggak usah ke sana dulu. Ini dulu kita bahas. Ini dulu yang kamu katakan Makanya tadi. imani saja kan. No, kalau kekristenan itu bukan imani saja. Kita mengenal Tuhan kita secara pribadi, Al-Hidayah, bukan hanya tertulis seperti Narasi ini. dari Yesus Ya. tidak ada dia bilang dia mati disalib, Kita tapi mengenal imani Tuhan saja. kita secara Narasi dari pribadi. Yesus tidak ada bilang dia adalah Allah, Kita Allah Bapa itu mengenal- sendiri, tapi imani Bukan saja. hanya imani. Bahkan narasi dari Yesus saja saja tidak pernah dia bilang dia adalah Tuhan, tapi imani saja. Nah, bukan harus Yesus. Coba. Nah, gini ya. Yesus tidak pernah mengatakan dia Allah. Itu kan hanya untuk ibaratnya itu anak SD gitu lah, anak kecil. Nah, kamu harus saya ini si ini. Sedangkan banyak perbuatan, banyak perkataan-perkataan dia menyeratkan bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan kamu menuntut harus dengan kata-kata aku inilah Tuhan, sembahlah aku, kan itu yang kamu mau. Ya kan, itu kan sama aja kayak kamu itu Sebab anak kecil. Tuhan yang dikasih tahu oleh Yesus, Tuhan yang disampaikan sama Yesus kepada Bani Israel itu perlu disembah. Lukas 4 nomor 8. Yohanes 4:22 nomor 8. nggak ada yang Jadi salah Tuhannya dengan Yesus itu perlu disembah. Tetapi kalau Tidak ada Yesus yang disembah salah dengan saja. itu. Yesus disembah aja, Yesus tidak menolak sesembahan. Di mana? Apalagi yang mau katakan tentang Coba. itu. Ketika Yesus Di menerima mana? Dalam penyembahan 4 Injil kanonik kamu, ya, banyak ayat Yesus membantah ketuhanannya. Ya. Sekarang saya tantang kamu, ya. Di dalam 4 Injil kanonik, ya, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, kamu tinggal pilih, ya. Di sana banyak sekali bukti-bukti yang bukti-bukti lemah bahwa ketuhanan Yesus, bahkan Yesus sendiri yang membantah ketuhanannya. Di mana ya ya? nggak masalah kan, itu kan Saya kamu yang tantang ngomong. kamu. Di mana Ya ayatnya? nggak apa-apa, itu kan kamu yang ngomong. Kamu mau Iman yang kamu mana? seperti itu nggak apa-apa.
mau yang mana? Makanya saya tanya, kamu mau yang mana? Mau Yohanes, Matius, Lukas? Kamu mau Yohanes, Lukas, Markus, jadi kalau aku baca juga atau mana? Coba dibuka Yohanes, Pak. Coba dibuka Yohanes. Kalau ada di Alkitab Yohanes, oke. Tuhan percaya enggak? Ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes banyak banget. Ayo, silakan. Sebab aku berkata, Yohanes 12 pasal 49 ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Betul. Pasal 50-nya, dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku. Ya, Yohanes 17 pasal 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, diutus tuh, utusan. Ya, emang pasal 20. Ada lagi. Yohanes 20 sebentar. Yohanes 20 pasal 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, ya, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Mau yang mana lagi? Matius, Lukas. Betul. Silakan, Bapak. Sudah boleh bicara, Bapak? Sudah boleh bicara. Susah yang ngomong mereka ini gini loh. Mereka ini gini loh. Ketika Yesus berbicara sebagai manusia, mereka ini ambil semua itu. Udah, tidak usah berhibur dirimu di sini, langsung pakai data. Ini bukan gereja. Kalau di gereja lompatlah, haleluya, langsung hoi, surak-surai hoi, langsung amin. Itu gereja. Ini medan diskusi, kita pakai data. Ini bukan diskusi, ini saling. Coba sekarang kalau memang kamu mau pakai data, antum kan ini ada bertiga Kristen ini, masa kamu bertiga semuanya imani saja? Coba bernarasi dong sesuai dengan Bible. Ayo. Makanya kamu diam. Ya, coba kasih tahu. Ketika kami mencopot-copot ketuhanannya Yesus yang kamu bilang, sekarang di mana Yesus bilang dia adalah Tuhan? Coba. Dari Kejadian sampai Wahyu coba. Kalau kamu bilang kami cepet-cepet ayat. Boleh saya jawab? Silakan. Nah, kalau saya jawab, jangan ada yang bicara ya. Sekarang begini, di dalam Islam memang Yesus itu atau Isa itu disebut manusia. Di dalam Kristen, ya, di Injil dibilang, Yesus itu berkata kepada salah satu muridnya, Filipus. Udah, tidak usah berhibur, itu pasti saya potong kalau mau berhibur diri. Kita pakai data, Bang. Saya tidak menghibur. Ente mau dengar atau tidak? Atau omongan ente aja mau didengar? Di Kristen saja memang dia itu anak manusia. Di Islam pun bukan anak gondorowo, dia itu memang anak Maria, dia itu manusia. Ente sudah Namun sekarang ketika kamu menuhankan dia, itu data kamu dapatnya dari mana? Dari katanya atau dari Yesusnya? Makanya dengar dulu. Ya, baca Wahyu. Dengar dulu. Gini ya. Satu mau saya bilangin. Saya Kristen ya. Ya, kamu oten. Dengar. Saya tidak memaksakan Anda mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi Anda tidak memaksakan, Bang. Di sini tidak ada pemaksaan. Namun kalau dalam diskusi kita mau mengasih tahu orang kebenaran, bukan kecongoran atau keasumsian. Paham Anda? Kamu yang congor dari di gereja, Bang. Ini bukan gereja di sini. Ini diam dulu. Ini bukan diskusi. Ini coba pakai data, Bang. Ini saya sampaikan ini juga. Saya mau turun sebentar. Aku mau sampaikan aja kepada kamu Al-Hidayah. Dalam kekristenan itu berbicara tentang udah kamu bantah aja. Udah kamu bantah Yohanes yang tadi saya sampaikan semua. Bantah Yohanes. Benar. Secara pribadi kamu bantah saja Yohanes yang tadi sudah saya sampaikan semua. Kamu diam GG. Ya, kamu tadi sudah saya challenge. Kamu diam. 4 Injil kanoni kamu membantah ketuhanannya Yesus. Kamu bantah itu Yohanes. Kamu diam dulu. Kamu nggak ngerti apa. Ya, kamu bantah aja, bantah.
Kamu nggak ngerti apa? Alah. Apa yang Anda bawa? pendeta Masa Kebun juga naik Kristen di sini, modal-modal iman-iman aja sih. Ya, Mas Yoel diam aja, biarin aja dia mereka yang ngobrol. Udah ada tiga oten di sini, ya. Udah ada 3 oten di sini, nggak ada manfaatnya. Kamu turun, kamu naikin pendeta kamu, ya. Kamu ajak pendeta kamu ke sini, ya. Nggak bisa dibanggakan.